Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veronica Agusin Saputra dengan NPM 2034045160662, Program Studi Pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video yang saya buat ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran Pariwisata. Untuk soal yang pertama, yaitu bagaimana cara memasarkan objek wisata. Caranya yaitu yang pertama memperbaiki akses, infrastruktur, dan fasilitas. Yang kedua, kerjasama dengan perusahaan atau instansi terkait. Yang ketiga, memakai jasa iklan. Yang keempat, menyelenggarakan kegiatan pameran wisata. Yang kelima, membuat website dan memanfaatkan media sosial. Untuk soal yang kedua, apa tujuan pemasaran pariwisata? Tujuan pemasaran yaitu untuk menarik wisatawan untuk datang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata dalam beberapa tingkat, baik lokal, regional, maupun nasional, dengan tujuan agar wisatawan lebih banyak datang, wisatawan lebih lama tinggal, dan wisatawan lebih banyak menghabiskan uangnya. Untuk soal yang ketiga, strategi apa saja yang digunakan dalam pemasaran pariwisata? Yang pertama, segmentasi pasar. Ini adalah pembagian sebuah pasar menjadi suatu kelompok pembeli yang berbeda. Yang kedua, ada marketing positioning. Ini adalah tindakan dalam mendesain produk atau marketing mix untuk mencapai tempat tertentu dalam pikiran konsumen. Yang ketiga, ada market entry strategi. Strategi ini merupakan strategi perusahaan untuk memasuki segmen pasar untuk sasaran penjualan. Dan yang keempat yaitu marketing mix strategi. Ini merupakan strategi pemasaran yang dapat menentukan kesuksesan perusahaan dalam mengejar keuntungan yang maksimal. Untuk soal yang keempat, langkah-langkah implementasi strategi pemasaran yang tepat adalah berikut. Terdapat 8 langkah implementasi strategi pemasaran. Yang pertama, menentukan tujuan dan anggaran. Yang kedua, menentukan satu kanal media sosial utama. Yang ketiga, menerapkan konten marketing. Yang keempat, menggunakan social media ads. Dan yang kelima, membangun relasi. Yang keenam, melakukan segmentasi pasar. Yang ketujuh, menentukan target pasar. Dan yang kedelapan, market positioning. Untuk soal yang kelima, apa saja yang termasuk dalam industri pariwisata? Industri pariwisata dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada the main tourism suprastructure. Contohnya itu ada hotel, restoran, transportasi, travel agent, dan atraksi. Dan yang kedua yaitu ada the supplementing tourism suprastructure. Contohnya itu ada bank, pusat olahraga, dan pusat kesehatan. Yang ketiga ada the supporting tourism suprastructure atau bisa disebut juga dengan sarana penunjang. Contohnya itu sarana hiburan seperti karaoke. Untuk soal yang keenam, apa itu bauran pemasaran pariwisata? Dalam industri pariwisata, bauran pemasaran digunakan sebagai upaya untuk memuaskan konsumen dengan lebih menitikberatkan pada kualitas objek pariwisata yang dapat diukur dengan 7 variabel atau 7P, yaitu product, price, promotion, place, people, physical evidence, dan proses. Untuk soal yang ketujuh, apa hubungannya hotel dengan industri pariwisata? Hubungan antara pariwisata dengan industri perhotelan memiliki kaitan yang erat. Bisa dikatakan bahwa industri perhotelan menjadi salah satu pondasi pendukung pembangunan sektor pariwisata. Wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah wisata akan membutuhkan tempat untuk beristirahat atau hanya sekedar transit untuk melepas lelah. Maka disinilah peran industri perhotelan diperlukan dalam sektor pariwisata. Untuk soal yang ke-8, apa saja contoh strategi pemasaran? Yang pertama yaitu melakukan branding dengan baik. Beberapa usaha untuk melakukan branding terhadap perusahaan meliputi pembuatan logo, gambar, dan juga menentukan produk unggulannya. Yang kedua yaitu promosi dan iklan, misalnya menggunakan Facebook, Google Ads, Instagram, dan lain sebagainya.
Lalu yang ketiga ada Customer Relationship Management. Itu bisa dilakukan dengan kartu member khusus yang diberikan kepada konsumen. Selanjutnya untuk soal yang ke-9, apa saja strategi e-commerce? Yang pertama ada upsell produk, yang kedua ada newsletter sign up pop-up, dan yang ketiga ada memaksimalkan fitur untuk mobile friendly. Untuk soal yang ke-10, apa itu digitalisasi pariwisata? Digitalisasi pariwisata atau digital tourism memiliki arti pemanfaatan digital atau internet pada industri pariwisata yang mencangkup pengelolaan dan pemasaran. Digital tourism merupakan salah satu strategi yang efektif dalam mempromosikan berbagai destinasi dan potensi pariwisata Indonesia melalui berbagai platform seperti jejaring sosial Facebook, Instagram, Twitter, blog, microblog, website, dan sebagainya. Digital tourism tidak hanya sekedar mengenalkan, namun juga menyebar keindahan pariwisata secara luas untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara. Selanjutnya untuk soal yang ke-11, apa yang dimaksud dengan produk pariwisata? Produk pariwisata adalah suatu bentukan yang nyata dan tidak nyata dalam suatu kesatuan rangkaian perjalanan yang hanya dapat dinikmati apabila seluruh rangkaian perjalanan tersebut dapat memberikan pengalaman menarik dan pengalaman yang baik bagi seseorang yang melakukan perjalanan wisata. Sekian yang dapat saya jelaskan di video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.